semua kelompok Islam pasti mengaku mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Ya tidak? Ya. Ada tidak kelompok Islam yang mengatakan, maaf, saya bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Siapa yang mengatakan seperti ini bisa murtad dari agama Islam. Semua kelompok Islam dengan berbagai macam perbedaan akidahnya dan pemikirannya, semua sepakat bahwa mereka dasarnya Al-Quran dan hadis. Tapi kok bisa berbeda? Bisa berbeda akidahnya dan pemahamannya. Kenapa itu, Pak? Ini pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Apa kata Umar bin Khattab? Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Sa'id bin Mansur dalam sunannya, bahwa Umar berkata kepada Ibnu Abbas, kata Umar, kaifa takhtalifu hadhil ummah. Aku merasa heran, hai Ibnu Abbas, bagaimana umat Islam ini kok bisa berpecah belah? Wa kitabuha wahid wa nabiyyuha wahid wa qiblatuha wahidah. Sementara kitab sucinya satu, nabinya sama, kiblatnya sama, tapi kok bisa berselisih? Kok aneh? Kenapa ini? Apa jawaban Ibnu Abbas? Seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kefaqihan. Ya Amiral Mu'minin, innal Qur'ana unzila alaina faqara'nahu wa 'allimna aina nazal. Hai Amiral Mu'minin, Al-Quran itu turun kepada kita dan kita pun sudah memahami dan membacanya. Fasayakunu likulli qaumin fihi ra'yun, dan kelak nanti setiap orang akan memahami Al-Quran dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Fa idza kana likulli qaumin ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap orang memahami Quran dengan otaknya sendiri, pasti berpecah belah. Wa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau sudah pecah belah, pasti mereka saling berperang. Subhanallah, jawaban seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas. Di zaman sahabat tidak ada perselisihan akidah, tidak ada. Sahabat semua di atas satu akidah, satu pemahaman, satu keimanan. Tidak ada mereka berselisih dalam masalah akidah, tidak ada sama sekali. Bahkan ketika terjadi peperangan di antara kalangan para sahabat di zaman Ali, di mana pasukan Ali berperang dengan pasukan apa? Muawiyah. Itu perselisihan sebatas badan, Pak. Sementara akidah dan keimanan tidak sama sekali. Mereka tidak berpecah belah dalam agama. Berbeda dengan di zaman sekarang. Setiap kelompok punya pemahaman sendiri, punya akidah sendiri. Dan Rasulullah memang sudah mengabarkan, Pak, akan munculnya perpecahan dalam tubuh umat Islam. Nabi bersabda, satakhtalifu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Yang selamat berapa, Pak? 1. Iya. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu yang selamat. Tapi tidak boleh diyakini, Pak, 72 neraka ini kekal dalam api
neraka, tidak boleh. Karena ini keyakinan Khawarij. 72 ini tidak kekal di neraka. Siapapun yang mati di atas la ilaha illallah pasti masuk surga. Lihat Rasulullah SAW mengatakan semuanya di neraka kecuali satu kelompok saja. Yang selamat hanya satu kelompok saja. Siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-jamaah. Islam jamaah, LDII, bukan. Ditanya lagi Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan al-jamaah? Kata Rasulullah, ma ana alaihil yawma wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku di atasnya pada hari ini. Itulah mereka yang selamat, yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Naam. Cuman sebagian orang, Pak, salah paham terhadap hakikat pemahaman sahabat. Sebagian orang berkata begini, kalau kita ngikutin sahabat, berarti kita haji jangan naik pesawat dong. Karena di zaman sahabat nggak ada pesawat, udah naik onta aja sono. Kalau kita ngikutin sahabat, berarti jangan naik mobil dong. Itu kan nggak ada mobil di zaman sahabat. Kalau kita ikut sahabat, berarti jangan pakai HP dong, jangan pakai kacamata. Itu kan nggak ada zaman sahabat. Kita katakan, Mas, ente nggak paham tentang hakikat pemahaman para salafus saleh. Para sahabat orang yang paling paham tentang din agama. Antum tahu siapa yang pertama kali membuat pos kilat? Pos kilat, siapa yang pertama kali membuatnya? Bukan orang barat, Pak. Umar bin Khattab yang pertama kali membuatnya. Umar membuat pos-pos setiap 3 mil. Setiap posnya diisi kuda-kuda yang dikuruskan supaya bisa berlari dengan apa? Kencang. Maka kemudian satu kuda lari ke pos berikutnya dengan sekuat tenaga sampai 3 mil, diganti kuda yang baru, lari lagi terus. Ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, dan para sahabat pun tidak mengingkarinya. Berarti ini memberikan kepada kita pemahaman. Para sahabat punya manhaj dalam memahami din, bahwa masalah dunia halal. Silakan Anda berkarya dalam masalah dunia, selama itu manfaat silakan. Pesawat, mobil, HP tidak bertabrakan dengan manhaj salaf. Justru sejalan dengan apa? Manhaj salaf. Karena mereka sudah memberikan kepada kita kaidah-kaidah yang agung dalam memahami din. Ternyata umat tidak jumud. Bukankah Umar pengikut Rasulullah, sangat kuat berpegang kepada Rasulullah? Kenapa di zaman Umar tidak mengatakan, kalau kita ikut Rasulullah nggak usah bikin-bikin kayak ginian? La wallahi akhal Islam. Di zaman keemasan umat Islam, Pak, para ahli-ahli yang berhasil membuat teknologi yang sangat canggih. Ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika. Sebetulnya yang pertama kali menemukannya umat Islam semuanya. Antum tahu Al-Jabar? Orang Islam itu Al-Jabar. Ya. Akhul Islam, saudaraku seiman.
Berbagai macam penemuan ilmiah di zaman dahulu banyak sekali, Pak. Bahkan dulu pernah ditemukan mereka membuat jam air. Jam air. Nggak ada zaman sekarang jam air, Mas. Tapi mereka bisa membuatnya, sebuah teknologi yang canggih. Saat itu Barat sedang dalam kegelapan. Orang-orang bodoh semua orang Barat dulu. Sementara umat Islam saat itu berada dalam keemasannya, Pak. Berbagai macam teknologi, penemuan-penemuan mutakhir ditemukan oleh para ahli di umat Islam. Tidak ada satupun di antara mereka, kalau kita ngikutin sahabat nggak boleh bikin itu. Karena mereka paham betul tentang hakikat manhaj salaf. Ibn Taimiyah yang paling kuat mengikuti manhaj salaf, tapi beliau ahli dalam kimia, fisika. Pembicaraan beliau tentang fisika banyak, Pak, dalam kitab-kitab beliau. Ibnu Qayyim rahimahullah seorang ahli tabib, ahli kedokteran. Banyak sekali berbicara tentang kedokteran. Kalau antum baca kitab Zadul Ma'ad di jilid 3, beliau bicara tentang khasiat-khasiat makanan. Ya, disebutkan aruz nasi. Ya, dia dingin atau panas, panasnya tingkat berapa, dinginnya tingkat berapa, khasiatnya apa saja, dijelaskan secara detail seperti itu di zaman Ibnu Qayyim. Padahal Ibnu Qayyim dalam kitab-kitabnya menjelaskan wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada yang bilang kalau kamu ngikutin sahabat, gak usah tuh kayak gituan. Karena gak ada di zaman sahabat. Kita katakan, ya akhi, para ulama itu cerdas, sedangkan ente bahlul. Ya, gak faham tentang hakikat manhaj salaf. Manhaj salaf sudah jelas kepada kita. Kaidah-kaidahnya dalam memahami Al-Quran dan hadis, mereka pemahaman yang paling selamat. Antum tahu berapa banyak pendapat Umar bin Khattab yang disetujui langsung oleh Allah Rabbul Alamin? Pendapat Umar langsung disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ada 15 ayat yang turun menyetujui pendapat Umar. Allahu Akbar. Di antaranya ayat hijab. Ayat hijab turun karena atas usulan Umar bin Khattab. Di antaranya ayat yang menyuruh sholat di belakang makom Ibrahim. Turun atas usulan Umar bin Khattab. Di antaranya larangan menyolatkan orang-orang munafik. Turun atas usulan Umar bin Khattab. Dan banyak lagi ayat yang lain, Pak, subhanallah. Pendapatnya Umar disetujui langsung oleh Allah. Allah saja setuju. Yang memuji. Sampai Rasulullah memuji Umar bin Khattab. Sampai Rasulullah memimpikan Umar bin Khattab. Rasulullah bermimpi, kata Rasulullah, ra'aitu ka'anni ashrabul laban. Aku bermimpi, aku minum susu. Hatta wajadtu raita tahta azfari. Sampai-sampai aku mendapatkan rasa kenyangnya itu di bawah kuku-kukuku. Fa'ataitul fadlah Umar bin Khattab. Lalu aku berikan sisa susu itu kepada Umar bin Khattab. Apa kata para sahabat? Apa ta'wilnya, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilmu. Subhanallah. Ilmu Umar. Akhi, tidakkah kita merasa tenang kepada orang yang pendapatnya langsung disetujui oleh Allah Rabbul Alamin? Sampai Allah turunkan ayat untuk menyetujui pendapatnya. Ayat itu dibaca sepanjang zaman sampai akhir zaman.
yang menunjukkan akan keilmuannya yang sangat luar biasa. Antum nggak merasa tenang dengan pemahaman Umar bin Khattab? Allah dan Rasulnya saja memuji. Kemudian kita lebih tenang kepada pendapat fulan wa allan di masa-masa terakhir lah ya akhi. Fulan dan Alan di masa-masa terakhir, siapa yang menyetujuinya? Umar langsung disetujui oleh Allah. Subhanallah akhal Islam. Pemahaman para sahabat dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Iya. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila engkau meninggal, kepada siapa aku harus bertanya? Kepada siapa aku harus kembali? Apa kata Rasulullah? Kembalilah kepada Abu Bakar dan Umar. Rasulullah bersabda, iqtadu billadaini min ba'di, ikuti dua orang setelahku nanti, Abi Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Ya akhi, subhanallah, pemahaman para sahabat, Pak, dan para sahabat Rasulullah SAW diumpamakan oleh Rasulullah seperti apa, Pak? Seperti bintang. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika Rasulullah SAW melihat ke langit, lalu Rasulullah bersabda, an-nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atatis sama ma tu'ad. Bintang itu keamanan untuk langit. Apabila bintang telah pergi, langit akan datang kepadanya yang Allah janjikan, kiamat. Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'adun. Aku, kata Rasulullah, keamanan untuk para sahabatku. Apabila aku telah pergi, akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Kata Imam Nawawi menjelaskan, yaitu peperangan di antara mereka. Wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Dan para sahabatku keamanan untuk umatku. Apabila para sahabatku telah pergi, akan datang kepada umatku yang telah dijanjikan. Kata Imam Nawawi, itu munculnya fitnah dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Lihat, Rasulullah mengatakan para sahabatku keamanan untuk siapa? Umatku, Pak. Berarti selama umat Islam berpegang kepada pemahaman para sahabat, aman, selamat biiznillah. Dan selama kita tidak mau menjadikan para sahabat sebagai apa? Sebagai rujukan kita, Pak, dalam pemahaman Al-Quran dan hadis, wallahi nggak aman kita, Pak. Nggak aman. Antum lebih merasa aman mana, Pak? Merujuk pemahaman para sahabat atau orang-orang belakangan? Para sahabat sudah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Kemudian setelahnya. Syahadah, persaksian dari Rasulullah SAW. Nah, di sini penting kita, Pak, mengkaji seperti apa pemahaman para sahabat. Namun tentunya juga harus diperiksa dengan sanad-sanad yang sahih.
Jangan sampai ada orang membawakan perkataan Abu Bakar, perkataan Umar, ternyata sanad kepada mereka dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah. Berarti kita harus belajar ilmu hadis. Aduh, banyak banget Pak ya, yang harus dipelajari. Banyak banget memang Pak yang harus dipelajari Pak. Terus kapan dong waktu kita buat belajar itu semuanya? Gak ada Ustadz. Saya sibuk cari duit.